أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kenikmatan yang Allah beri sampai sekarang ini termasuk kenikmatan sama-sama masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam terlimpah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin. Oke. Masih pada ngadek ya. Kalau saya ngetes pakai semangat pagi, saya pengen teman-teman bilang pagi, 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 hiha, gitu ya. Oke? Bisa? Semangat pagi? Oke. Masih, apalagi kurang semangat. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah, semoga bisa menambah semangat kita pada pagi hari ini. Tema yang saya bawakan kali ini mungkin tema yang sudah pernah Ustazah Zahra sampaikan waktu di Mukhayyam kemarin. Jadi kultum yang saya bawakan kali ini berkenaan tentang tidur dan bangun. Karena ya latar belakang saya ingin menyampaikan hal ini karena kebingungan saya sendiri tentang memanajemen waktu buat ya murojaah, ziyadah, murojaah taklim, terus ya murojaah yang lain gitu ya. Terus waktu itu evaluasi sama teteh-teteh, kayaknya memang pengen ngebahas ini gitu. Jadi bisa dibilang murojaah aja ya. Teman-teman, apa yang ada di benak teman-teman ketika saya mengatakan kata tidur? Apa? Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa bilang tidur itu nikmat dari Allah. Tidur itu hak badan. Tidur itu hak doruri atau kebutuhan badan. Ketika kita berbicara tentang tidur, kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Masya Allah Allah beri kepada kita, yang Masya Allah ya nikmat. Nah, tidak ada orang yang melupakan kata tidur, tidak ada orang yang melupakan tidur, tidak ada orang yang tidak menginginkan tidur, tidak ada orang yang kurang membutuhkan tidur. Semua orang ingat tidur, membutuhkan tidur, dan menginginkan kata tidur, menginginkan tidur. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, kalau tidur, tidak semua tidur itu menyehatkan bagi tubuh kita. Tidak semua tidur itu apa yang tubuh kita butuhkan. Tapi tidur itu harus sejalan dengan sunat Allah. Harus sejalan dengan yang Allah tentukan gitu ya. Misalnya tidur sore. Ulama seperti Ahmad Imam bin Hambal tidak suka tidur sore karena apa? Ternyata zaman sekarang atau era sekarang ini setelah diteliti, ternyata tidur sore ini dapat meningkatkan resiko kematian sebesar 30% berkenaan dengan paru-paru, emfisema, dan bronkitis. Nah, sebaliknya, kemarin yang Ustazah Zahra sampaikan itu adalah apa? Tidur siang, qaulullah ya. Nah, itulah. Jadi, Ustazah Zahra sampaikan kemarin 15 menit itu cukup. Tapi, di buku yang saya rujuk sebagai kultum saya kali ini, itu 1 jam. 1 jam. Karena apa? Ketika kita tidur siang, ternyata selain kita berniat untuk melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, di dalamnya ada banyak manfaat. Di antaranya meningkatkan sistem kerja otak dan juga memudahkan kita untuk mengingat hafalan baru. Jadi Masya Allah banget ya, ketika kita melaksanakan sunnah ternyata Allah kasih bonus-bonus yang lain. Jadi cocok banget buat
kita para penghafal Quran. Karena di jam-jam segitu kita sudah melaksanakan ziyadah. Jadi insya Allah ziyadahnya lancar. Tapi jangan dijadikan dalil untuk lama-lama melaksanakan tidur siang. Karena seharusnya kita sudah paham, tahu bahwa kita ini adalah seorang penghafal Quran. Kita sudah mengambil jalan sebagai penghafal Quran. Itu artinya, itu tandanya kita harus siap menerima resiko, kita harus banyak mengorbankan mulai dari harta, waktu, tenaga, jauh dari orang tua, dan salah satunya adalah mengorbankan waktu tidur. Nah, ketika kita berbicara tidur, kita juga berbicara tentang bangun. Bangun juga nggak kalah besar manfaatnya daripada tidur. Jadi Masya Allah banget. Asal dengan syarat bangun yang kita laksanakan itu harus sejalan dengan yang sudah Allah sunahkan, yang sudah Allah ajarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat sistem atau tata cara berkenaan tentang tidur dan bangun. Di surat apa? An-Naba. Di surah An-Naba dan di surah Al-Mu'minun. Di surah An-Naba di ayat 11 dan di surah Al-Mu'minun ayat 26. Yang kedua ayat ini tuh berbicara gini loh. Allah tuh udah menciptakan siang untuk kita apa? Untuk kita bekerja, berusaha, untuk kita bersemangat. Dan Allah ciptakan malam untuk apa? Untuk kita beristirahat. Khususnya kita sebagai penghafal Quran, istirahatnya dalam sholat. Jadi, jadikan qiyamul lailnya kita ialah qiyamul lail yang mendekatkan kita kepada Allah lebih. Contohnya, ketika kita mau qiyamul lail ya, sebelum tidur, usahakan diri kita untuk murojaah binadhar. Niatkan ketika kita murojaah binadhar, nanti ketika kita malamnya itu, kita bisa setoran sama Allah bila ghaib. Jadi sebelum tidur kita murojaah binadhar dan malamnya ketika qiyamul lail kita melaksanakan atau kita setoran kepada Allah dengan bil ghaib. Seperti itu. Tapi teman-teman, zaman sekarang ini gaya hidup banyak orang sudah tidak sejalan dengan tata cara yang seperti Allah sunahkan berkenaan tentang tidur dan bangun. Karena apa? Ada yang tahu? Enggak ya. Jadi kenapa? Karena sudah pesat teknologi, seperti sudah ada handphone, sudah ada radio, mungkin sudah banyak bangunan-bangunan seperti kafe atau bangunan-bangunan yang lain atau sarana-sarana lain yang memang menunjang untuk melaksanakan pengeluaran waktu tidur yang kita sebut dengan begadang. Nah, teman-teman, begadang ini efeknya itu bukan main-main gitu ya. Ternyata begadang ini efeknya itu banyak banget. Astagfirullahaladzim. Nah, ini banyak banget. Jadi kita minimal itu tidur itu jam 10 untuk merehatkan tubuh kita agar bisa fit kembali untuk bangun di qiyamul lail. Mungkin kalau kita sebagai santri Magnis ya, mulai dari tidur sampai bangun kita sudah diatur. Tapi mungkin teman-teman yang ada di rumah jadi harus bisa membuat jadwal berkenaan tentang mulai dari tidur dan bangun. Nah, penyakit yang timbul dari ketika kita melakukan pengeluaran waktu tidur atau yang sering kita sebut dengan begadang ini itu berpengaruh pada banyak macam penyakit. Di antaranya peredaran darah terganggu, alat pencernaan kita juga terganggu, muncul rasa pusing, apalagi malas, mata merah, apalagi sakit sendi, rematik, tuh banyak banget, turunnya konsentrasi dan mudah marah. Yang semuanya itu bisa terangkum dalam satu kata, yakni menurunnya sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Padahal sistem kekebalan tubuh yang ada dalam diri kita ini sebagai pengaman nomor 1 bagi tubuh kita untuk melawan segala macam penyakit. Dari penelitian spesialis mental dan psikolog dari Universitas Toronto, Kanada, yaitu Dr. Moldovsky kalau nggak salah.
Beliau meneliti ada penyakit yang tidak diketahui sebabnya, ada penyakit yang memang tidak diketahui alasannya kenapa penyakit itu ada atau timbul. Setelah diteliti, ternyata faktor yang menunjang atau faktor yang paling banyak, faktor yang berpengaruh ialah kurangnya tidur. Karena teman-teman, waktu tidur itu memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk mengembalikan sel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Karena ketika kita tidur, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon GHG, yang dimana hormon ini mengembalikan sel dan berusaha untuk memperbaiki sel-sel yang terluka. Nah, pertanyaannya, kapan waktu tidur yang baik selain tidur siang tadi dan tidur siang tadi ya? Nah, tidur malam dan jangan sampai tidur sebelum pertengahan malam. Dan jangan lupa ketika kita tidur, kita berusaha untuk meneladani atau mempraktekkan seperti yang Rasul kita ajarkan. Yakni dengan mungkin kita berwudu, terus apalagi ketika kita akan sholat kita melaksanakan, ada yang sholat witir terlebih dahulu, ada yang sudah disatukan sama tahajud gitu ya. Terus di dalam buku atau bukan buku, kitab At-Tibyan di bab 8 kalau nggak salah, tentang ayat dan surah yang dianjurkan dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Ketika kita akan tidur, kita disunahkan untuk apa? Kita disunahkan untuk wudu, kemudian membaca ayat kursi, membaca 2 surah terakhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, terus apalagi trikul ya, terus apalagi Az-Zumar dan Al-Isra di At-Tibyan. Nah, dan juga jangan lupa untuk mematikan lampu, karena selain kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ternyata ketika kita mematikan lampu, kita artinya kita memberhentikan sel-sel yang kalau kita hidupkan lampu itu, sel-sel dalam tubuh kita ini akan bekerja secara keras. Sel-sel dalam tubuh kita ini akan bekerja keras sebelum kita mematikan lampu. Jadi udah dapat ketenangan, udah dapat sunnah, dan juga tidak zalim sama tubuh kita. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa memperhatikan tidur dan bangunnya seperti Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapatkan sebagian tidur paling sempurna dan paling bermanfaat bagi badan. Nah, dan posisi tidur yang baik itu gimana? Posisi tidur yang baik itu sebaik-baiknya posisi tidur adalah berbaring di atas lambung sebelah kanan tubuh yang seperti Rasul ajarkan. Karena selain ikuti sunnah lagi nih, ternyata ada manfaat lagi, yakni bermanfaat bagi hati dan proses atau memudahkan pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, jadi Masya Allah banget kan, Islam tidak mewajibkan kita atau tidak memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat manfaat. Islam tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat mudarat. Jadi ikhtiarkan diri kita ketika kita melakukan sesuatu, orientasinya bukan lagi cuma ya udah weh gitu. Tapi kita pengen dapat pahala, kita pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ustadz Syahrul waktu itu sampaikan, ketika kita punya 2 pegangan ini aja kita tuh dapat tenang gitu ya dalam hidup. Ada yang tahu, ada yang masih ingat apa aja? Ya, yang pertama itu menjadi sebaik-baik hamba, dan yang kedua menjadi hamba yang bersyukur. Semoga ikhtiar kita menjaga kesehatan ini sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Rujukan kultum ini saya ambil dari buku karangan Syekh Adnan At-Tarsyah, Menjadi Wanita Sukses Dicintai Dunia Akhirat ya. Nah, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon diluruskan apabila terdapat kata-kata yang saya terdapat kesalahan dalam berucap.
mohon didoakan dan dimaafkan, mohon ditegur dan dinasihati, karena surga terlalu luas untuk diri sendiri dan sangat cukup untuk ditempati bersama. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.